Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Prapti dengan NIM 202100700035 dari kelas AK21A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai penyusunan anggaran beban usaha dan laba rugi untuk memenuhi tugas mata kuliah anggaran perusahaan sesi 7. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense merupakan beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik, selain harga pokok jualan atau cost of sales. Nah, beban usaha terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada beban penjualan, dan yang kedua ada beban administrasi dan umum. Beban penjualan yaitu beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama yang dapat bersifat tetap dan dapat bersifat variabel. Beban penjualan variabel, contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Sedangkan beban penjualan tetap, contohnya yaitu beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap bagian penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya, beban administrasi dan umum. Nah, beban administrasi dan umum yaitu beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum yang biasanya bersifat tetap. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi alat kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi penyusunan anggaran beban usaha. Di sini terdapat ilustrasi contoh soal dari perusahaan kecap asli yang akan menyusun anggaran beban usaha selama tahun 2016. Datanya seperti yang tertera di layar, ini dapat kita baca soalnya. Setelah kita analisis data tersebut, selanjutnya kita susun anggaran beban usahanya seperti ini. Lalu, jika sudah, kita kelompokkan unsur mana saja yang masuk ke dalam bagian beban penjualan dan unsur mana saja yang masuk ke bagian beban administrasi. Setelah itu, kita hitung. Misal, komisi penjualan. Komisi penjualan itu 5% dari jualan data tersebut. Dari data soal, sebelumnya kan diketahui bahwa jualan triwulan 1 sebanyak 24.400 dan komisi jualan 5%. 5% dari 24.400 hasilnya itu 1.220. Itu untuk triwulan 1. Untuk triwulan 2, 3, 4 juga perhitungannya sama, menyesuaikan ya, seperti triwulan 1. Selanjutnya ada penghapusan piutang. Penghapusan piutang itu 2% dari jualan. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa jualannya 24.400. 2% dikali 24.400 hasilnya 488. Selanjutnya ada beban depresiasi alat penjualan. Beban depresiasi alat penjualan itu 3% dari asetnya. Nah, dari data sebelumnya asetnya itu sebanyak 100.000. 3% dikali 100.000 itu hasilnya 3.000. Selanjutnya ada beban turun harga. Beban turun harga itu 1% dari jualan. 1% dikali 24.400 hasilnya 244. Yang terakhir ada beban depresiasi aset kantor. Dari data tersebut diketahui aset umumnya itu 50.000. Untuk depresiasi aset kantor itu yang dimasukkan yaitu aset umum. 3% dikali 50.000 sama dengan 1.500. Itu. Untuk bagian administrasi seperti administrasi gaji dan lain-lainnya, kita masukkan data dari soal sesuai dengan unsurnya. Sesuai dengan unsurnya kita masukkan begitu sampai selesai. Seperti itu. Ini tampilan anggaran beban usaha untuk perusahaan kecap asli tahun 2016. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi yaitu rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada satu periode anggaran. Secara sederhananya, anggaran laba rugi merupakan jumlah laba atau rugi yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Mengapa perusahaan harus membuat jenis anggaran ini? Karena dengan membuat laporan ini, perusahaan akan mengetahui seberapa besar laba yang diterima atau rugi yang akan ditanggung sehingga perusahaan dapat membuat rencana program untuk mengelola keuangannya dengan baik. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah menyusun anggaran laba rugi. Terdapat 5 langkah yang harus kita ikuti untuk menyusun anggaran laba rugi. Langkah pertama yaitu kita menghitung sediaan produk jadi akhir. Langkah kedua yaitu kita menghitung unit ekuivalen produk dengan metode masuk pertama, keluar pertama. Langkah ketiga yaitu kita menghitung biaya pabrik variabel. Langkah keempat, menghitung sediaan
dengan metode pengharga pukulan penuh atau PP dan pengharga pukulan variabel atau PPI. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu menyusun anggaran laba rugi. Ya, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.